Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat datang kembali di channel kami, Cerita BBG. Pernahkah kalian membayangkan? Jutaan tahun yang lalu, siapa penguasa sejati planet kita? Jauh sebelum manusia ada, bumi adalah kerajaan para raksasa. Hari ini, kita akan memulai perjalanan epik kembali ke masa lalu untuk mengungkap asal-usul dinosaurus, makhluk paling menakjubkan yang pernah berjalan di muka bumi dan terbang di angkasa. Siap untuk petualangan ini? Perjalanan kita dimulai sekitar 252 juta tahun yang lalu, di akhir periode Permian. Saat itu, terjadi sebuah peristiwa kepunahan massal yang dahsyat yang dikenal sebagai The Great Dying. Peristiwa ini memusnahkan sekitar 90% kehidupan di lautan dan 70% kehidupan di darat. Tapi, seperti kata pepatah, setelah badai pasti ada pelangi. Bencana ini justru membuka jalan bagi era baru, yaitu era Mesozoik, atau yang lebih kita kenal sebagai zaman dinosaurus. Setelah kepunahan besar itu, kehidupan di darat mulai pulih secara perlahan. Makhluk-makhluk yang selamat berevolusi untuk mengisi kekosongan ekologis yang ditinggalkan. Di antara mereka, ada sekelompok reptil yang disebut Archosaurus, yang artinya kadal penguasa. Kelompok ini sangat spesial, karena dari sinilah cikal bakal dinosaurus, buaya, dan bahkan pterosaurus berasal. Bayangkan dunia di awal periode Trias, sekitar 245 juta tahun yang lalu. Pemandangannya sangat berbeda dari sekarang. Benua-benua masih menyatu dalam satu daratan raksasa bernama Pangea. Iklimnya kering dan panas. Di lingkungan yang keras inilah, para Archosaurus mulai berdiversifikasi. Beberapa di antaranya mengembangkan ciri-ciri yang akan menjadi kunci kesuksesan dinosaurus. Apa saja ciri-cirinya? Salah satu yang paling penting adalah postur tubuh mereka. Tidak seperti reptil lain yang kakinya menyamping, seperti kadal atau buaya modern. Dinosaurus awal mengembangkan postur tegak dengan kaki berada lurus di bawah tubuh. Ini mungkin terdengar sepele, tapi ini adalah sebuah revolusi. Postur tegak ini memungkinkan mereka bergerak lebih efisien, lebih cepat, dan menempuh jarak yang lebih jauh untuk mencari makanan atau menghindari pemangsa. Dinosaurus pertama yang muncul bukanlah raksasa seperti T-Rex. Mereka relatif kecil, beberapa hanya seukuran ayam. Salah satu kandidat dinosaurus tertua yang pernah ditemukan adalah Nyasasaurus parringtoni, yang fosilnya ditemukan di Tanzania. Meskipun masih ada perdebatan, makhluk ini menunjukkan banyak ciri khas dinosaurus dan hidup sekitar 243 juta tahun yang lalu. Dari sinilah, cerita menjadi semakin menarik. Dari nenek moyang yang sederhana ini, dinosaurus berevolusi menjadi dua kelompok utama, Sauriscia atau pinggul kadal, dan Ornithischia atau pinggul burung. Anehnya, burung modern justru berevolusi dari kelompok Sauriscia. Dari kelompok inilah muncul para raksasa pemakan daging seperti Tyrannosaurus dan juga dinosaurus leher panjang pemakan tumbuhan seperti Brachiosaurus. Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan para penguasa langit di saat yang hampir bersamaan dengan kemunculan dinosaurus di darat? Kelompok reptil lain dari garis keturunan Archosaurus juga melakukan lompatan evolusi yang luar biasa. Mereka adalah Pterosaurus, reptil terbang pertama di planet ini. Penting untuk diingat, Pterosaurus bukanlah dinosaurus, melainkan sepupu dekat mereka. Mereka adalah kelompok yang berbeda, yang secara independen menaklukkan angkasa. Pterosaurus awal, seperti Eudimorphodon, memiliki sayap yang terbuat dari selaput kulit yang membentang dari jari keempat. Mereka yang sangat panjang hingga ke pergelangan kaki. Mereka menguasai langit selama jutaan tahun, jauh sebelum burung pertama muncul. Bagaimana mereka berevolusi untuk bisa terbang? Dan bagaimana dinosaurus di darat tumbuh dari seukuran ayam menjadi raksasa seberat puluhan ton? Kita akan melanjutkan perjalanan kita menembus waktu, mencari tahu bagaimana para raksasa ini berevolusi. Dan bahkan, ada yang berhasil menaklukkan langit. Siap? Yuk, kita mulai. Jadi, setelah periode Trias, datanglah periode Jura. Inilah zaman keemasan para dinosaurus. Bumi saat itu lebih hangat dan lembab.
penuh dengan hutan pakis yang lebat. Kondisi ini jadi surga bagi dinosaurus herbivora, para pemakan tumbuhan. Makanan melimpah ruah, membuat mereka bisa tumbuh jadi super besar. Muncullah para sauropoda, dinosaurus leher panjang yang ikonik itu. Kalian pasti kenal Brachiosaurus atau Diplodocus kan? Mereka ini adalah raksasa sejati. Beberapa di antaranya bisa mencapai panjang lebih dari 30 meter. Ukuran raksasa ini sebenarnya adalah strategi pertahanan diri yang cerdas. Semakin besar tubuh mereka, semakin sulit bagi predator untuk memangsa. Tentu saja, di mana ada mangsa, di situ ada pemangsa. Evolusi para herbivora raksasa ini juga memicu evolusi para predator yang gak kalah sangar. Muncullah tirapada-tirapada besar, seperti Allosaurus. Mereka punya rahang kuat, gigi setajam pisau, dan cakar yang mematikan. Terjadilah perlombaan senjata evolusioner yang luar biasa di darat. Yang satu berevolusi jadi lebih besar dan kuat untuk bertahan, yang lain berevolusi jadi lebih cepat dan ganas untuk berburu. Kehidupan di zaman Jura itu benar-benar pertarungan epik setiap harinya. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita dari daratan ke angkasa. Kalian mungkin berpikir, dinosaurus kan di darat. Kok bisa terbang? Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Jauh sebelum burung modern ada, langit sudah dikuasai oleh kelompok reptil terbang yang disebut Pterosaurus. Penting untuk dicatat, Pterosaurus ini sebenarnya bukan dinosaurus, tapi mereka adalah kerabat dekat yang hidup di zaman yang sama. Mereka adalah vertebrata pertama yang berhasil mengembangkan kemampuan terbang aktif, bukan cuma meluncur. Pterosaurus ini sangat beragam. Ada yang sekecil burung gereja, ada juga yang ukurannya sebesar pesawat kecil. Contohnya, Quetzalcoatlus. Dengan lebar sayap bisa mencapai 11 meter. Bayangkan makhluk sebesar itu terbang di atas kepala kita. Sayap mereka terbentuk dari selaput kulit yang terbentang dari jari keempat yang sangat panjang, hingga ke sisi tubuh mereka. Fosil menunjukkan mereka punya tulang yang ringan dan berongga, mirip seperti burung modern. Untuk membantu mereka terbang lebih efisien, mereka menguasai langit selama jutaan tahun, berburu ikan di lautan, atau serangga di daratan. Tapi, dari mana datangnya burung yang kita kenal sekarang? Ternyata, mereka adalah keturunan langsung dari sekelompok dinosaurus Theropoda. Iya, benar. Dinosaurus predator pemakan daging itu. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan menemukan banyak fosil dinosaurus kecil yang tubuhnya ditutupi bulu. Salah satu yang paling terkenal adalah Archaeopteryx, yang sering disebut sebagai mata rantai yang hilang antara dinosaurus dan burung. Fosilnya menunjukkan ciri-ciri reptil seperti gigi dan cakar di sayapnya, tapi juga punya bulu dan struktur sayap yang sangat mirip burung. Evolusi dari dinosaurus darat menjadi makhluk terbang adalah sebuah proses yang panjang dan bertahap. Awalnya, bulu mungkin tidak digunakan untuk terbang, melainkan untuk menjaga tubuh tetap hangat atau untuk pamer ke pasangan. Mirip seperti burung merak sekarang, lama-kelamaan, dinosaurus kecil ini mulai menggunakan lengan berbulu. Mereka untuk membantu melompat lebih tinggi atau memperlambat saat jatuh. Dari sinilah kemampuan meluncur dan akhirnya terbang aktif mulai berkembang. Jadi, setiap kali kamu melihat burung di luar jendela, ingatlah bahwa kamu sedang melihat kerabat dekat dari T-Rex. Gimana? Luar biasa banget kan? Perjalanan evolusi dinosaurus dari penguasa daratan hingga menjadi cikal bakal penguasa langit, dari sauropoda raksasa hingga Theropoda berbulu yang mungil, keanekaragaman mereka benar-benar tak terbatas. Kita akan terbang lebih tinggi dan menjelajahi bagaimana beberapa dari mereka berhasil menaklukkan angkasa. Siapa yang gak takjub membayangkan makhluk raksasa ini bisa terbang? Kita mulai petualangannya cerita BBG. Kisah ini dimulai sekitar 230 juta tahun yang lalu, pada periode Trias akhir, saat dinosaurus menguasai daratan. Sekelompok reptil lain yang disebut Pterosaurus mulai berevolusi untuk terbang. Penting banget nih buat dicatat. Pterosaurus itu bukan dinosaurus loh. Mereka adalah kerabat dekatnya, tapi masuk dalam kelompok reptil terbang yang berbeda. Bayangkan mereka seperti sepupu yang memilih jalur karier yang beda banget. Pterosaurus awal
seperti Eudimorphodon, ukurannya masih relatif kecil. Mungkin sebesar burung gagak modern. Mereka punya sayap yang terbentuk dari selaput kulit yang membentang. Dari jari keempat mereka yang super panjang sampai ke pergelangan kaki, ini beda banget sama sayap burung yang terbentuk dari bulu atau sayap kelelawar yang didukung oleh beberapa jari. Struktur sayap yang unik ini memungkinkan mereka meluncur dan mengepak di langit prasejarah, berburu serangga atau ikan-ikan kecil. Seiring berjalannya waktu, Pterosaurus berevolusi menjadi berbagai bentuk dan ukuran yang luar biasa. Ada yang sekecil burung pipit. Ada juga yang jadi monster terbang raksasa. Salah satu yang paling ikonik adalah Pteranodon, yang hidup pada periode Kapur akhir. Dengan rentang sayap, bisa mencapai 7 meter dan jambul besar di belakang kepalanya. Pteranodon adalah pemandangan yang menakjubkan di atas lautan purba. Meluncur mencari mangsa seperti elang raksasa. Tapi, Pterosaurus terbesar dari semuanya adalah Quetzalcoatlus. Coba bayangkan, seekor jerapah bisa terbang. Nah, sebesar itulah kira-kira Quetzalcoatlus dengan rentang sayap mencapai 11 meter. Makhluk ini adalah hewan terbang terbesar yang pernah ada di bumi. Para ilmuwan bahkan masih memperdebatkan gimana cara makhluk sebesar ini bisa lepas landas. Apakah mereka berlari kencang seperti pesawat? Atau melontarkan diri ke udara dengan kekuatan kaki dan sayap depannya? Sungguh misteri yang menarik. Nah, sekarang pertanyaannya. Dari mana datangnya burung? Ternyata, burung adalah keturunan langsung dari dinosaurus. Tepatnya, dari kelompok dinosaurus Theropida, yaitu kelompok yang sama dengan T-Rex dan Velociraptor. Evolusi ini adalah salah satu kisah paling menakjubkan dalam sejarah kehidupan. Semuanya berawal dari dinosaurus Theropida kecil berbulu. Ya, kalian gak salah dengar. Banyak dinosaurus punya bulu. Awalnya, bulu ini mungkin berfungsi sebagai penghangat atau untuk pamer ke pasangan, bukan untuk terbang. Salah satu fosil kunci dalam cerita ini adalah Archaeopteryx, yang hidup sekitar 150 juta tahun yang lalu. Makhluk ini punya seri-seri campuran antara dinosaurus dan burung, punya gigi tajam dan cakar di sayapnya seperti dinosaurus, tapi juga punya bulu dan sayap yang jelas seperti burung modern. Archaeopteryx adalah bukti nyata mata rantai evolusi yang hilang. Dari Senyla, evolusi burung terus berlanjut. Dinosaurus berbulu lainnya seperti Microraptor bahkan punya sayap di keempat tungkainya. Mungkin mereka meluncur dari pohon ke pohon seperti tupai terbang. Seiring waktu, ekor tulang yang panjang menjadi lebih pendek, gigi perlahan menghilang dan digantikan oleh paruh, dan tulang-tulangnya menjadi lebih ringan dan berongga untuk efisiensi terbang. Ketika asteroid raksasa menghantam bumi 66 juta tahun yang lalu dan memusnahkan dinosaurus Nanungas serta Torosaurus, satu garis keturunan berhasil selamat. Mereka adalah nenek moyang burung modern. Jadi, setiap kali kalian melihat burung merpati di taman atau ayam di halaman belakang, ingatlah bahwa kalian sedang melihat kerabat dekat T-Rex. Mereka adalah dinosaurus yang berhasil bertahan hidup dan beradaptasi. Gimana? Luar biasa kan perjalanannya? Dari reptil darat berevolusi menjadi penguasa langit dalam dua bentuk yang berbeda. Pterosaurus yang megah dan dinosaurus berbulu yang akhirnya menjadi burung yang kita kenal sekarang. Sejarah kehidupan di planet kita memang penuh kejutan. Kita sudah membahas bagaimana beberapa dinosaurus mulai mengembangkan fitur-fitur yang mirip burung. Nah, kali ini, selanjutnya kita akan menyelami lebih dalam lagi asal-usul dinosaurus yang menguasai darat dan udara. Sobat Cerita BBG, siap untuk petualangan menakjubkan ini? Kita tinggalkan dulu sepupu-sepupu burung kita sejenak, dan mari kita kembali ke daratan, ke era Trias akhir, sekitar 230 juta tahun yang lalu. Disinilah panggung besar evolusi dinosaurus benar-benar dimulai. Bumi saat itu sangat berbeda. Benua-benua masih menyatu dalam satu superkontinen raksasa bernama Pangaea, dan iklimnya cenderung lebih hangat dan kering. Di tengah lanskap inilah, sekelompok Archosaurida yang merupakan nenek moyang buaya dan dinosaurus
mulai menunjukkan keunggulannya. Salah satu inovasi terbesar mereka adalah postur tubuh. Berbeda dengan reptil lain yang berjalan dengan kaki terentang ke samping, dinosaurus awal mengembangkan postur tegak. Dengan kaki berada langsung di bawah tubuh. Coba bayangkan, ini seperti perbedaan antara cara berjalan kadal dan cara berjalan kuda. Postur tegak ini memberikan efisiensi gerak yang luar biasa, memungkinkan mereka bergerak lebih cepat dan lebih jauh dengan energi yang lebih sedikit. Beberapa dinosaurus darat paling awal yang kita kenal adalah Eoraptor dan Heterosaurus. Mereka ditemukan di Argentina dan hidup sekitar 231 juta tahun yang lalu. Eoraptor, yang namanya berarti perampok fajar, adalah karnivora kecil. Ukurannya mungkin hanya sebesar anjing beagle. Meskipun kecil, ia adalah pemburu yang gesit. Fosilnya menunjukkan gigi yang tajam dan cakar yang kuat, siap untuk menangkap mangsa kecil seperti serangga atau reptil lain yang lebih kecil darinya. Sementara itu, Heterosaurus sedikit lebih besar dan lebih menakutkan. Dengan panjang bisa mencapai 6 meter, ia adalah salah satu predator puncak di zamannya. Dengan rahang yang kuat dan gigi seperti pisau, Heterosaurus adalah mesin pembunuh yang efisien. Kehadiran predator seperti ini menunjukkan bahwa sejak awal, dinosaurus sudah mendominasi rantai makanan di darat. Mereka bukan lagi makhluk sampingan. Mereka adalah penguasa baru planet ini. Sekarang, mari kita terbang ke udara di waktu yang hampir bersamaan dengan kemunculan dinosaurus di darat. Sekelompok reptil lain yang juga berkerabat dekat, yaitu Pterosaurus, mulai menaklukkan langit. Penting untuk dicatat. Pterosaurus bukan dinosaurus. Ya, mereka adalah kelompok reptil terbang tersendiri. Tapi mereka hidup berdampingan dan seringkali dianggap sebagai dinosaurus terbang oleh banyak orang. Pterosaurus paling awal seperti Eudimorphodon memiliki sayap yang terbentuk dari selaput kulit, otot, dan membran yang membentang dari jari keempat mereka yang sangat panjang hingga ke pergelangan kaki. Bayangkan jari manis kalian memanjang berkali-kali lipat dan menjadi penyangga utama. Sayap ini adalah cara terbang yang sangat berbeda dari burung modern yang menggunakan bulu pada seluruh lengannya. Dengan sayap unik ini, Pterosaurus menjadi vertebrata pertama yang berhasil melakukan penerbangan bertenaga. Bukan hanya meluncur dari pohon ke pohon, mereka membuka sebuah dunia baru di angkasa, berburu serangga atau ikan di atas perairan dangkal. Jadi, di akhir periode Trias, kita melihat sebuah revolusi. Di darat, dinosaurus dengan postur tegaknya mulai mendominasi lanskap. Di udara, Pterosaurus dengan sayap kulitnya mulai menguasai langit. Keduanya adalah bukti nyata dari ledakan evolusi yang luar biasa. Mereka beradaptasi dengan cara yang brilian, mengisi ceruk ekologis yang kosong, dan menetapkan panggung untuk era Mesozoikum, atau yang lebih kita kenal sebagai zaman dinosaurus. Kita sudah banyak membahas dinosaurus darat. Kali ini, kita akan terbang tinggi ke angkasa untuk mengenal sepupu terbang mereka, para Pterosaurus. Banyak yang salah kaprah mengira Pterosaurus adalah dinosaurus terbang. Sebenarnya, mereka adalah kelompok reptil terbang yang hidup berdampingan dengan dinosaurus. Bukan bagian dari pohon keluarga dinosaurus itu sendiri. Mereka adalah penguasa langit pertama di planet kita. Jauh sebelum burung modern ada. Bayangkan, langit di zaman Mesozoikum itu benar-benar milik mereka. Pterosaurus pertama kali muncul pada periode Trias akhir, sekitar 228 juta tahun yang lalu. Salah satu yang paling awal dikenal adalah Eudimorphodon. Jangan bayangkan, monster raksasa seperti di film ya. Eudimorphodon ini ukurannya relatif kecil, dengan rentang sayap sekitar 1 meter saja. Fosilnya menunjukkan ia punya gigi-gigi tajam yang cocok untuk menangkap ikan. Jadi, kemungkinan besar ia berburu di sekitar perairan. Struktur sayap Pterosaurus ini luar biasa unik. Sayap mereka terbentuk dari selaput kulit, otot, dan serat yang membentang dari jari keempat yang sangat panjang hingga ke pergelangan kaki mereka. Ini berbeda total dengan sayap burung yang terbentuk dari bulu atau sayap kelelawar yang ditopang oleh beberapa jari. Struktur ini membuat mereka menjadi penerbang yang sangat efisien dan lincah. Seiring berjalannya waktu,
Pterosaurus berevolusi menjadi berbagai bentuk dan ukuran yang luar biasa. Dari yang sekecil burung gereja hingga yang sebesar jerapah, ya? Kamu tidak salah dengar. Kita bicara tentang Quetzalcoatlus, salah satu makhluk terbang terbesar sepanjang masa, dengan rentang sayap yang bisa mencapai 11 meter, sebesar pesawat kecil. Quetzalcoatlus adalah pemandangan yang pastinya akan membuat kita semua terpana jika melihatnya hari ini. Para ilmuwan percaya Quetzalcoatlus lebih banyak menghabiskan waktu di darat, berjalan dengan 4 tungkai seperti bangau raksasa, dan memangsa dinosaurus kecil. Jadi, meskipun mereka bisa terbang, mereka juga predator darat yang tangguh. Benar-benar makhluk yang serba bisa ya. Namun, seperti halnya dinosaurus nonunggas, kejayaan para pterosaurus harus berakhir. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, hantaman asteroid dahsyat yang memusnahkan sebagian besar dinosaurus juga mengakhiri riwayat para penguasa langit ini. Langit pun menjadi sepi untuk sementara waktu, sebelum nantinya diisi oleh para penerus mereka, yaitu burung. Kisah Pterosaurus mengajarkan kita betapa luar biasanya evolusi bisa menciptakan makhluk-makhluk yang begitu beragam dan menakjubkan untuk mengisi setiap sudut ekosistem di planet ini, dari darat hingga udara. Mereka mungkin bukan dinosaurus, tapi cerita mereka adalah bagian tak terpisahkan dari dunia prasejarah yang kita kagumi. Nah, seru banget kan pembahasan kita kali ini? Sobat Cerita BBG, kita akan melanjutkan petualangan kita menelusuri asal-usul dinosaurus, baik yang menguasai daratan maupun yang menaklukkan angkasa. Nah, kita sudah sampai di akhir periode Trias, sekitar 200 juta tahun yang lalu. Bumi saat itu sedang mengalami perubahan besar. Sebuah peristiwa kepunahan massal terjadi, yang dikenal sebagai peristiwa kepunahan Trias Jurassik. Peristiwa ini memusnahkan banyak kelompok hewan purba, terutama Archosaurus Nandinosaurus dan Serapsida besar yang sebelumnya mendominasi daratan. Kalian mungkin bertanya, kenapa ini penting? Karena peristiwa kepunahan ini justru menjadi berkah tersembunyi bagi dinosaurus. Dengan hilangnya para pesaing utama mereka, dinosaurus mendapatkan kesempatan emas. Ibaratnya, panggung dunia tiba-tiba kosong, dan dinosauruslah yang siap untuk naik panggung dan menjadi bintang utamanya. Mereka yang tadinya hanya salah satu dari banyak kelompok reptil, kini punya ruang tak terbatas untuk berkembang biak dan berevolusi. Di darat, dinosaurus mulai mengisi setiap ceruk ekologi yang ditinggalkan. Sauropodomorpha, yang nantinya akan berevolusi menjadi raksasa berleher panjang, seperti Brachiosaurus, mulai tumbuh semakin besar. Mereka menjadi herbivora dominan, melahap tumbuhan dalam jumlah besar. Sementara itu, dari garis keturunan Theropida, muncul predator-predator yang semakin efisien. Mereka lebih lincah dan cerdas dibandingkan predator-predator dari era Trias ini. Adalah awal dari dinasti Theropida yang akan menghasilkan predator ikonik, seperti Allosaurus di periode Jura dan T-Rex di periode Kapur. Sekarang, mari kita lihat ke angkasa. Ingat Pterosaurus dari episode lalu? Mereka juga selamat dari kepunahan Triassic dan Banner merajai langit. Di awal periode Jura, Pterosaurus mengalami diversifikasi yang luar biasa. Muncul berbagai jenis baru dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang sekecil burung gereja, ada juga yang rentang sayapnya mencapai beberapa meter. Mereka bukan dinosaurus, tapi mereka adalah kerabat terdekatnya yang berhasil menaklukkan udara jauh sebelum burung muncul. Struktur sayap mereka, yang terbuat dari membran kulit yang direntangkan oleh jari keempat yang memanjang, adalah sebuah keajaiban evolusi. Mereka menjadi penguasa langit selama puluhan juta tahun. Jadi, di awal periode Jura, panggung telah diatur. Dinosaurus menguasai daratan dengan predator yang semakin ganas dan herbivora yang semakin masif. Sementara kerabat dekat mereka, Pterosaurus, menguasai angkasa. Dunia benar-benar telah memasuki zaman dinosaurus. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi mereka berkembang pesat, mendominasi planet ini dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kisah evolusi mereka masih panjang dan penuh kejutan. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menakjubkan ini, mengungkap bagaimana beberapa dari mereka justru menaklukkan angkasa.
Siap yuk, kita mulai. Bayangkan dunia sekitar 230 juta tahun yang lalu, saat dinosaurus darat, seperti Plateosaurus semakin besar dan mendominasi daratan, ada sekelompok reptil lain yang memilih jalur evolusi yang sama sekali berbeda. Mereka adalah kerabat dekat dinosaurus yang kita kenal sebagai Pterosaurus. Ingat ya, Pterosaurus ini bukan dinosaurus, tapi mereka hidup berdampingan dan seringkali dianggap sebagai dinosaurus terbang. Jadi, bagaimana mereka bisa terbang? Semua berawal dari adaptasi kecil. Nenek moyang Pterosaurus kemungkinan adalah reptil kecil yang gesit, mungkin hidup di pohon atau tebing. Mereka mulai mengembangkan selaput kulit taupotegium yang membentang dari tubuh mereka ke anggota gerak. Awalnya, selaput ini mungkin hanya digunakan untuk meluncur dari satu pohon ke pohon lain, mirip seperti tupai terbang modern. Ini memberi mereka keuntungan besar, baik untuk melarikan diri dari predator maupun untuk menyergap mangsa kecil seperti serangga. Seiring berjalannya waktu, melalui seleksi alam, reptil dengan selaput yang lebih lebar dan kontrol yang lebih baik saat meluncur akan lebih sukses bertahan hidup dan bereproduksi. Tulang-tulang mereka pun mulai berevolusi. Salah satu jari di tangan mereka, yaitu jari keempat, tumbuh menjadi sangat panjang dan kuat. Jari inilah yang menjadi penyangga utama sayap kulit mereka yang besar. Tulang-tulang lain di tubuh mereka juga menjadi lebih ringan dan berongga, mirip seperti tulang burung modern, untuk mengurangi berat badan saat di udara. Pterosaurus awal seperti Eudimorphodon mungkin masih memiliki kemampuan meluncur yang terbatas. Namun, evolusi tidak berhenti di situ. Dada mereka mengembangkan tulang lunas yang kuat, tempat melekatnya otot terbang yang besar. Otak mereka juga berkembang, terutama bagian yang bertanggung jawab untuk keseimbangan dan koordinasi, yang sangat penting untuk navigasi di udara. Dari sinilah lahir para penguasa langit pertama di planet kita. Di sisi lain, di darat, evolusi dinosaurus terus berlanjut dengan kecepatan yang luar biasa. Kelompok Theropida, yang nantinya akan melahirkan T-Rex yang perkasa, mulai menunjukkan siri-seri yang menarik. Mereka berjalan dengan dua kaki, memiliki lengan yang lebih bebas, dan banyak di antaranya memiliki tulang berongga. Tunggu dulu, tulang berongga? Bukankah itu ciri khas Pterosaurus dan burung? Betul sekali. Ini adalah contoh evolusi konvergen, di mana dua kelompok yang tidak berkerabat dekat mengembangkan ciri serupa secara independen untuk beradaptasi. Dengan kebutuhan yang sama, dalam hal ini, kebutuhan untuk menjadi lebih ringan dan lincah. Evolusi menuju angkasa tidak hanya terjadi pada Pterosaurus. Di dalam garis keturunan dinosaurus Theropida, ada cabang lain yang juga mulai bermimpi untuk terbang. Dinosaurus kecil seperti Compsognathus dan Ornitholestes adalah predator darat yang cepat dan gesit. Beberapa kerabat mereka mulai mengembangkan bulu-bulu primitif. Awalnya, bulu ini mungkin hanya berfungsi sebagai insulasi untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat atau untuk pamer ke pasangan. Namun, seiring waktu, bulu-bulu ini akan menjadi kunci untuk lompatan evolusi terbesar. Kelahiran burung sejati. Jadi, kita melihat dua jalur yang luar biasa menuju angkasa. Satu jalur diambil oleh Pterosaurus, sang reptil terbang, dan jalur lainnya sedang dirintis secara perlahan oleh dinosaurus Theropida berbulu. Keduanya adalah bukti betapa kuatnya dorongan evolusi untuk mengisi setiap relung ekologis yang tersedia, bahkan yang paling menantang sekalipun, yaitu langit biru. Perjalanan kita masih panjang. Di episode berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana dinosaurus berbulu ini akhirnya benar-benar terbang dan menjadi nenek moyang dari burung yang kita lihat setiap hari. Apakah Pterosaurus dan burung purba bersaing di udara? Bagaimana kehidupan di langit zaman dinosaurus? Para ilmuwan punya beberapa teori keren tentang bagaimana makhluk-makhluk agung ini bisa lenyap dari muka bumi. Yang paling terkenal adalah teori tumbukan asteroid. Bayangkan, sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa sebesar gunung melesat dari angkasa dan menghantam bumi dengan kekuatan yang tak terbayangkan.
Ledakannya ribuan kali lebih dahsyat dari semua bom nuklir yang pernah dibuat. Tabrakan ini terjadi di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Semenanjung UK. Dampaknya luar biasa. Tsunami setinggi ratusan meter menyapu pesisir benua. Gempa bumi maha dahsyat mengguncang seluruh planet. Debu, batuan, dan uap panas terlempar tinggi ke atmosfer, menyelimuti bumi dalam kegelapan pekat selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Matahari terhalang, membuat bumi menjadi dingin dan gelap gulita. Fotosintesis berhenti total. Tumbuhan-tumbuhan yang jadi sumber makanan utama para dinosaurus herbivora mati massal. Tanpa tumbuhan, para herbivora seperti Triceratops dan Edmontosaurus mulai kelaparan dan mati. Akibatnya, para dinosaurus karnivora seperti T-Rex yang memangsa mereka juga kehilangan sumber makanan. Ini seperti efek domino yang menghancurkan seluruh rantai makanan. Selain itu, tumbukan ini juga memicu hujan asam yang merusak sumber air dan tanah, serta kebakaran hutan skala global yang menghanguskan sebagian besar vegetasi. Kondisi lingkungan berubah begitu drastis dan cepat, sehingga dinosaurus tidak punya waktu untuk beradaptasi. Mereka yang tidak mati karena ledakan awal akan mati perlahan karena kelaparan, kedinginan, dan lingkungan yang beracun. Tapi, ada teori lain juga yang menarik. Beberapa ilmuwan percaya bahwa sebelum asteroid datang, bumi sudah mengalami perubahan iklim yang ekstrem akibat aktivitas vulkanik masif di wilayah India yang dikenal sebagai Deccan Traps. Letusan ini memuntahkan gas rumah kaca dalam jumlah besar, mengubah suhu planet, dan membuat ekosistem menjadi tidak stabil. Jadi, mungkin saja dinosaurus sudah dalam kondisi tertekan dan rentan, lalu asteroid datang sebagai pukulan terakhir yang mematikan. Kombinasi dari bencana kosmik dan perubahan iklim di bumi menciptakan badai sempurna yang tidak bisa dilewati oleh dinosaurus nonunggas. Seluruh spesies mereka, dari darat, laut, hingga udara, lenyap selamanya. Kepunahan massal ini dikenal sebagai peristiwa kepunahan kapur paleogen. Namun, di tengah kehancuran ini, ada secercah harapan. Tidak semua kehidupan musnah. Beberapa mamalia kecil yang hidup di bawah tanah, reptil seperti buaya, dan yang paling penting, beberapa jenis dinosaurus berbulu berhasil selamat. Siapakah mereka? Mereka adalah nenek moyang dari burung yang kita lihat hari ini. Ya, setiap burung pipit atau merpati yang kamu lihat di luar jendela adalah kerabat jauh dari dinosaurus perkasa seperti T-Rex. Mereka adalah bukti hidup bahwa warisan dinosaurus tidak sepenuhnya hilang, melainkan berevolusi dan terus hidup di antara kita. Jadi, begitulah akhir dari era dinosaurus, sebuah kisah epik tentang kehidupan, kekuasaan, dan kehancuran yang mengajarkan kita betapa rapuhnya kehidupan di planet ini. Meskipun mereka telah tiada, fosil-fosil mereka terus memberikan kita jendela ke dunia yang hilang, memicu imajinasi dan rasa ingin tahu kita tentang masa lalu bumi yang luar biasa. Terima kasih banyak sudah mengikuti seri perjalanan kita menelusuri dunia dinosaurus. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan follow Cerita BBG agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.